Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Hans Kue, Direktur Ekuator Swarna Investama. Tadi kita sempat membahas ataupun menganalisa mengenai beberapa sektor yang nampaknya cukup menarik, salah satunya adalah untuk sektor energi. Kita akan langsung ke saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hans sendiri, ada Arto, kemudian juga ada BBHI, LPPF, kemudian juga ada MPPA dengan support untuk Arto di level 9.325 dan resistance di 11.100. Ini cukup jauh begitu ya jaraknya, dan ini kemudian kalau kita lihat secara potensi nampaknya cukup menarik untuk Arto. Kemudian untuk BBHI dengan support di 3.490. Ya, seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk LPPF juga dengan support di 3.960 dengan resistance di 4.430. Oke, untuk BBHI resistennya adalah di 3.840. Kemudian untuk MPPA dengan support di 202 dan resistance di 248. Dengan seluruh rekomendasi yang disampaikan tadi adalah buy. Kita ke Arto terlebih dahulu, Pak Hans, apa yang menarik untuk Arto secara analisa begitu sehingga kemudian Anda merekomendasikan Arto menarik untuk dicermati? Ya, sesudah tekanan cukup kuat pada saham-saham teknologi ya Arto itu mulai bergerak naik ya. Kalau kita lihat di Mei itu bottom mereka, kemudian mereka mulai rebound biarpun di Juli sempat lagi mengalami tekanan turun gitu. Dan secara teknikal sebenarnya tren turunnya udah berubah jadi tren naik kembali gitu ya. Kemudian di jangka menengah trennya masih bergerak naik, cuman di jangka pendeknya saat ini mengalami koreksi turun gitu. Jadi saya hanya melihat ini potensi Arto untuk melakukan spekulatif ya, kita melakukan pembelian sehingga kita rekomendasikan beli 9325 sampai 9700 gitu ya. Hmm. Cut loss di bawah 9100, target kita 10100 sampai dengan 11100 gitu untuk saham Arto. Oke, secara tren harga dari Arto sendiri dalam waktu 1 bulan, 1 minggu ini terjadi penguatan ya, pelemahan maksud kami di 1 bulan sudah melemah 3,36% dan mingguan sudah melemah cukup dalam di 8,33%. Level terakhir di 9350, Pak Hans, apakah ini menjadi sebuah level yang menarik kalau mau cicil beli ataupun mau masuk ke Arto, Pak Hans? Ya, saat ini dalam range pembelian ya, jadi bisa spekulatif buy dulu di saham Arto gitu ya. Memang kita pikir sesudah ada sentimen positif Gojek masuk pasar gitu ya, tetapi memang ada tekanan saham teknologi dan terjadi secara global gitu ya. Tren suku bunga yang cukup tinggi ya, ini menyebabkan diskon rate terhadap valuasi perusahaan teknologi itu akan meningkat gitu ya. Padahal perusahaan teknologi itu mengandalkan pertumbuhan jangka panjang gitu. Sehingga memang mereka mengalami tekanan valuasi gitu. Jadi ini Arto memang kita masih melakukan trading ya posisinya. Artinya untuk jangka pendek, walaupun memang secara fundamental ada satu hal yang nampaknya menarik untuk dicermati, di pertengahan Agustus lalu Arto baru masuk sebagai pendatang baru LQ45 begitu ya. Oke, Ya. baik, itu tadi dia analisa untuk saham Arto, dan berikutnya saham yang juga direkomendasikan oleh Pak Hans adalah BBHI. Apa yang menarik dari BBHI, Pak Hans? Ya, sebenarnya BBHI juga saham yang tergolong dengan mirip dengan Arto gitu ya sebagai bank teknologi gitu ya, dan sempat mengalami tekanan turun ya, bahkan sebenarnya dari periode awal tahun dia udah bergerak turun, kemudian tekanan cukup tinggi dari April ya menyebabkan saham terkoreksi cukup dalam gitu. Saat ini saham ini konsolidasi ya, dan tidak terlihat tekanan turun berarti dan gerakannya cenderung swing gitu ya, sehingga BBH ini juga saya rekomendasikan untuk trading saja gitu dengan posisi akumulasi 3490 sampai 3600, cut loss kita di bawah 3420, kemudian target penguatan 3750 sampai 3840 gitu. Oke. Secara tren sebenarnya tren turunnya udah berubah jadi tren sideways gitu ya. Di jangka menengah juga polanya sideways, jangka pendek lagi turun polanya. Jadi ini kita mengharapkan swing naik ke atas untuk BBHI.
Oke, terakhir di level 3560 masih kemahalan untuk masuk atau tunggu di level support yang Anda rekomendasikan? Kita lihat sebenarnya 3560 bisa untuk pembelian ya, tapi kalau ada pelemahan mungkin kita akan ambil di 35 ya, Hmm. sampai 3520 ya, kalau kita tunggu sedikit koreksi di saham BBHI. Oke, untuk BBHI direkomendasikan untuk jangka pendek saja untuk trading buy, kemudian untuk LPPF seperti apa analisanya Pak Hans? Ya, LPPF sendiri ya kalau kita lihat sebenarnya dalam tren yang cenderung bergerak turun gitu ya dari posisi Maret gitu ya. Sempat saham ini juga menguat sentimen karena ada perusahaan teknologi di dalamnya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat saat ini swing turunnya ini berpotensi untuk bergerak naik ya. Secara tren memang tren jangka panjang masih turun, tren jangka menengah turun, tren jangka pendek juga masih turun gitu. Tapi ini kita pikir ada potensi swing naik sehingga kita rekomendasikan beli di 3960 sampai 4100. Target cut loss kalau di bawah 3880, target kita 4260 sampai 4430. Oke, level terakhir untuk LPPF ada di 4050, ini nampaknya cukup dekat dengan level support yang direkomendasikan dan secara 3 bulanan ini memang sudah melemah 25% begitu ya, cukup dalam dan nampaknya ini bisa dikategorikan sebagai saham yang secara harga murah begitu Pak Hans, apalagi kalau dilihat dari indikator fundamentalnya. Ya sebenarnya kalau kita lihat saham-saham retailer ini ya sesudah Indonesia mulai keluar daripada pandemi COVID-19 gitu ya. Tetapi memang saat ini memang mall-mall juga nggak terlihat terlalu rame gitu ya. Jadi memang kita harus sedikit hati-hati dengan kondisi ini gitu. Secara PER ya mungkin proyeksinya itu 5 kalian ya PER-nya gitu ya. Tapi price book value 12 kali gitu ya. Jadi PER-nya relatif cukup murah gitu ya, tapi PBV projection 12 kali ya relatif agak mahal posisinya gitu. Jadi saham ini nggak terlalu murah-murah sekali gitu posisinya. Oke. Untuk menengah setidaknya sampai dengan akhir tahun karena biasanya saham-saham berbasis retail begitu ini menarik memasuki festive season di akhir tahun. Ya, Nataru ya. Ada 3 event penting biasanya bagi LPPF, yaitu pertama Lebaran ya, biasanya paling ramai di Lebaran, kemudian Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, kemudian musim anak sekolah gitu. Jadi yang 2 season udah dilewatin, sisa Nataru di akhir tahun yang punya potensi mengangkat harga saham. Baik, oke. Untuk MPPA semenarik apa Pak Hans? Ya, saham yang terakhir yang kita rekomendasikan adalah saham MPPA ya. Jadi ini agak mirip juga ya posisinya dengan LPPF ya. Jadi secara tren sebenarnya saham ini bergerak turun ke bawah ya. Bahkan dari 2021 ya pertengahan saham ini sudah bergerak tren turun terus ke bawah. Tapi jangka menengah terlihat mulai tren naik gitu ya. Dan jangka pendeknya memang trennya bergerak turun ke bawah gitu. Jadi kita rekomendasikan untuk beli ya akumulasi di 202 sampai 214, cut loss di bawah 198, target kita 223 sampai 248. Oke, ya satu tahun terakhir sudah melemah 78,59%, rekomendasi untuk MPPA untuk trading saja begitu ya Pak Hans ya? Betul, MPPA untuk trading saja karena memang kalau kita lihat perusahaan kelihatannya masih menderita kerugian ya posisinya, kemudian price book value di 4,84 gitu ya, tidak terlalu murah, tapi PER-nya negatif ya karena perusahaan masih rugi. Baik, kita ke update dari pergerakan IHSG beberapa menit yang lalu. IHSG melemah 0,36% di level 7.146,422. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,14% di level 610,415. LQ45 melemah juga 0,53% di level 1017,602. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, Adaro, Pegas, ICES dengan penguatan masing-masing 0,23%, 1,23%, 0,88%, dan 0,67%. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, Bank Mandiri, MDKA, dan juga Telkom dengan pelemahan masing-masing 0,95%, 0,88%, 3,02%, dan 0,87%.
Oke, Pak Hans, untuk proyeksi dari pergerakan IHSG hari ini secara target berada di level berapa Pak Hans dari Suwarna Investama sendiri? Ya, kalau kita lihat memang hari ini market sedikit terkoreksi ya, karena kemarin akhir pekan Wall Street mengakhiri kenaikan dengan terkoreksi. Pelaku pasar yang tadinya berpikir pasar akan terus bull menahan diri karena menunggu Jerome Powell ya menyampaikan pidato dia di Jackson Hole. Kemungkinan dia akan kembali dovish kembali ya, dan maksudnya si Jerome Powell ini bisa mengganggu gagasan dovish tadi ya, dengan peluang untuk menaikkan kembali suku bunga di edisi September gitu. Kemudian pekan ini pelaku pasar menantikan bunga acuan dari Bank Indonesia yang diperkirakan akan tetap bertahan karena inflasi inti kita relatif terkendali, dan pelaku pasar menantikan ya tentang pengumuman kenaikan harga BBM. Jadi kalau kita lihat BBM dari 7.650 Pertalite, kalau dia naikkan ke 10.000 itu ada kenaikan 31%. Tapi kalau dinaikkan oleh pemerintah menuju harga keekonomian yang ada saat ini ya di kurang lebih di 13.000-an itu nanti 13.150 itu berarti ada kenaikan 71%. Jadi inflasi kemungkinan akan cukup tinggi kalau itu terjadi. Nah, secara harian kemungkinan IHSG melemah dengan spot 7125 sampai 7081, resisten di 7230 sampai 7250. Baik. Ya, Pak Hans, terima kasih atas analisa komprehensif Anda pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan kembali hadir dengan segmen Create Up.